penyaluran tadi ya. Insya Allah Betul Bunda. dibantu di grup. Insya Allah dibantu di grup. Baik. Gimana Bunda, sehat kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita sambil menunggu ayah bunda yang masih masuk. Insya Allah nanti sambil menunggu guru kita. Jadi hari ini kita nggak ada materi ya, langsung live tanya jawab melanjutkan pertemuan kita sebulan yang lalu. Mungkin Aki iya. udah dapat Baik, daftar Ustazah. pertanyaan yang waktu itu belum sempat terrealisasi ya. Berarti sesi kedua untuk tanya jawab ya, Ustazah. Iya betul, insya Allah kita langsung tanya jawab. Mohon izin Bunda sebelumnya ini Afwan kalau misalkan sinyal dari anak kurang bagus karena memang hari ini sinyal Indosat lagi kurang baik-baik saja. Insya Allah kalau di saya jelas. Kalau saya gimana, Oh, jelas nggak? kalau Ustazah, Alhamdulillah jelas sekali. Insya Allah ya. Ya nggak apa-apa, kita buka aja Aki, silahkan. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Biar tambah semangat, boleh dong ayah bunda apa namanya videonya dibuka di on cam. Oke, di on cam semuanya. Ketika saya mengatakan gimana ayah bunda semua kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Gimana ya Bunda semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur malah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan niat kita untuk terus thalabul ilmi, menuntut ilmu pada kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan setiap niat kita untuk terus menuntut ilmu ini akan menjadi wasilah sebagai dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa terlipat curahkan kepada junjungan Nabi kita, uswah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali melanjutkan kajian tanya jawab sesi kedua insya Allah bersama dengan guru kita yakni Syekh Muhammad Adel Salim Al-Gul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau dan Allah berikan apa namanya kemudahan setiap urusannya dan kemudian Allah berikan istiqomah dalam apa namanya membimbing kita semuanya. Dan juga sama-sama kita doakan kepada ustazah kita yang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan ustazah kita yakni Ustazah Kiki Barkiah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan tentunya apa yang beliau cita-citakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ya pertanyaan-pertanyaan yang pekan lalu yang sudah disampaikan oleh ayah bunda
pertanyaannya luar biasa sekali, banyak sekali, dan saking banyaknya ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita. Insya Allah pada sesi kali ini nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh guru kita. Maka dari itu, sambil kita menunggu guru kita, maka kita sama-sama membaca surat apa namanya? Kita sama-sama baca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 1 halaman saja. Mudah-mudahan dengan kita membuka acara ini dengan membaca suratul Al-Mulk, insya Allah ya Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Maka dari itu kita sama-sama baca atau kita dengarkan bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini, karena kita buka dengan ayat suci Al-Quran, insya Allah kajian kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu guru-guru kita, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh ustazah kita.
Tidak apa-apa, Ustadz, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kira-kira diperuntukkan untuk kedua pembicara. Nanti saya coba menjawab terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti sebentar lagi guru kita hadir. Baik, Ustazah. Alhamdulillah, sedikit informasi ya. Hari ini ya tim kita MPA Indonesia dan juga Pizza Gaza hari ini tim kita sedang berada di Aceh. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan tim kita yang berangkat ke sana, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk terus memberikan kontribusi terbaik untuk saudara kita yang berada di Sumatera dan Aceh. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara kita di Aceh ataupun di Sumatera Allah berikan ketabahan, Allah berikan kekuatan sehingga mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, dengan doa kita, insya Allah itu akan menjadi bagian kita sebagai manusia yang selalu memberikan terbaik kepada saudara kita yang berada di Sumatera atau saudara kita yang sedang kesusahan. Maka insya Allah, ayah bunda yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah ataupun infak yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita berikan, insya Allah itu akan menjadi ladang pahala jariah kita, dan tentunya itu akan menjadi amal pemberat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung saja ya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ya Ustazah. Baik, boleh. Di sini dari Bunda Sofia. Apakah Bunda Sofia ada di Zoom? Sepertinya belum hadir, tapi saya lihat tadi di daftar pertanyaan ada pertanyaan Mbak Syarifah sepertinya, dan beliau hadir di Zoom ini. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan beliau yang ditujukan untuk kedua pembicara. Baik, boleh Ustazah. Saya akan bacakan pertanyaannya dari Bunda Syarifah. Izin bertanya, bagaimana kalau seperti saya yang bekerja pasti melihat laki-laki. Sudah pasti melihat laki-laki. Apakah kami wanita pekerja bukan termasuk wanita yang baik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang benar-benar tahu bagaimana kualitas seorang manusia itu adalah Allah ya. Mungkin baik atau tidaknya tidak bisa benar-benar kita jawab kecuali diri kita sendiri melihat apakah dengan pilihan kita bekerja itu berada pada situasi yang mendekatkan kita kepada kebaikan atau mendekatkan kita lebih banyak pada kemudaratan. Jadi kalau dalam sisi perempuan tentunya berbeda ya dari sisi laki-laki. Saya tidak ingin membahas tentang baik atau tidaknya, tetapi saya ingin memberikan point of view, cara pandang yang harus dimiliki oleh seorang perempuan dalam memilih peran di dalam hidupnya, terkait juga di dalamnya apakah itu harus direalisasikan dalam bentuk bekerja atau tidak bekerja, kemudian pekerjaan yang seperti apa. Yang pertama, semua perempuan harus sadar betul bahwa kewajiban menafkahi tidak ada di tangan perempuan. Itu dulu satu kita pegang ya. Karena kalau konsepnya sudah salah, ini akan rawan sekali jauh dari keberkahan. Apalagi kalau para suami tidak menyadari kewajiban ini. Kewajiban ini bukan berarti berapa besar nilainya, tetapi kewajibannya ada di pundak suami. Terlepas cukup atau tidak, besar atau tidak, kewajiban itu tidak lepas ya. Kemudian ketika kita melihat suatu keadaan, apakah seorang perempuan dalam keadaan darurat,
ya harus bekerja atau tidak, dan apakah pekerjaan tersebut adalah ruang-ruang yang memang secara darurat harus diisi oleh perempuan. Jadi ada dua gitu ya. Saya tidak tahu kondisi Mbak yang bertanya ini seberapa darurat. Oke, sekarang kita tinjau. Ada pekerjaan-pekerjaan fardu kifayah yang memang harus diisi oleh perempuan, ya. Yang kalau tidak diisi oleh ruang perempuan berarti lebih banyak mudaratnya. Sehingga perempuan-perempuan dalam kondisi khusus yang memiliki kemampuan dan supporting system untuk melakukannya menjadi suatu kewajiban gitu ya, secara kifayah untuk ditunaikan oleh segelintir perempuan. Misalnya contoh dalam kedaruratan dunia medis ya, kita membutuhkan peran dokter perempuan, suster perempuan. Itu pun di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mengisi ruang yang harus secara darurat diisi oleh perempuan, ditanya lagi, apakah suaminya ridho? Apakah hal-hal yang kemudian ditinggalkan di dalam rumahnya itu supporting sistemnya itu kuat atau tidak gitu ya. Jadi bisa jadi seseorang berprofesi pada profesi yang betul-betul harus diisi oleh perempuan, tetapi ia menjadi tidak terlalu dapat memenuhi hal itu karena ada hal-hal lain yang tidak bisa ia gugurkan gitu ya. Misalnya dia tidak mendapatkan ridho dari suaminya atau kondisi keamanan dan lain-lain lebih banyak mudaratnya. Jadi pertimbangan seorang perempuan untuk bekerja di luar itu banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat di dalam sirah Rasulullah SAW bahwa ada peran-peran yang secara insidental di mana perempuan itu juga keluar rumah gitu ya. Insidental ya, kita bisa lihat bagaimana perempuan juga ada dalam cerita-cerita sirah mengenai peperangan. Biasanya mereka mengambil peran di dalam logistik atau kesehatan. Tapi mungkin perlu kita telusuri lagi, perempuan seperti apa, usia berapa, anaknya usianya berapa, suaminya seperti apa, keluarga yang ditinggalkan seperti apa. Nah, itu banyak sekali ya gitu ya. Jadi yang harus dipertimbangkan. Terus misalnya seperti sekarang juga ya dalam darurat kebencanaan, bagaimanapun ada peran-peran perempuan yang tetap dibutuhkan untuk prioritas menolong korban-korban perempuan. Tapi di antara perempuan-perempuan yang berangkat, ya harus dievaluasi lagi perempuan yang seperti apa gitu ya, kondisi rumah yang ditinggalkan seperti apa. Jadi yang akan benar-benar bisa menjawab sebenarnya kita sendiri dengan beristikharah kepada Allah. Itu dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang darurat membutuhkan peran perempuan gitu ya. Itu saja banyak sekali pertimbangannya. Bahwa harus ada yang mengisi, kita sama-sama sepakat. Tapi kemudian siapa yang mengisi dan dalam keadaan seperti apa dia bisa mengisi, bisa jadi di satu fase kehidupan dia bisa mengisi, tapi di fase kehidupan lain dia tidak bisa mengisi hal itu. Misal sebelum menikah, selama kita memastikan kepastian keamanannya. Tapi setelah menikah mungkin berbeda. Atau setelah menikah tetapi belum memiliki amanah anak yang secara ditimbang analisis kemudaratan lebih besar mudaratnya kalau misalnya kita meninggalkan. Banyak pertimbangan. Nah, artinya mari kita lihat sekarang pekerjaan kita ini pekerjaan seperti apa. Misalnya ada pekerjaan yang tidak harus perempuan sebenarnya, kita memiliki skill bisa, lalu kemudian kita dalam kondisi yang memang darurat gitu ya. Tapi darurat ini panjang lagi bahasannya. Sedarurat apa gitu ya? Apakah darurat dari sisi misalnya yang hajat hidup itu setelah suaminya berusaha untuk menafkahi itu betul-betul tidak dapat terpenuhi gitu ya. Sedemikian hingga kita harus pergi keluar. Yang penting prinsipnya adalah itu darurat, itu harus dipegang. Jangan sampai kita ngerasa ini ada di zona nyaman, nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi upaya untuk kemudian suaminya mengambil alih sepenuhnya sehingga para perempuan tidak lagi diharuskan untuk membantu dari sisi finansial adalah sesuatu hal yang harus diupayakan di dalam keluarga tersebut. Oke. Ada lagi yang mungkin sifatnya aktualisasi diri gitu ya. Aktualisasi diri tidak pada tidak pada
situasi kedaruratan peran yang diambil. Nah, tinggal dilihat di fase kehidupan seperti apa teman-teman itu bisa berkontribusi di luar rumahnya ya. Jadi saya memahami bahwa perempuan itu memiliki 5 peran. Yang pertama dia sendiri sebagai hamba Allah. Kemudian yang pertama dia sebagai anak dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga dia sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, ibaratnya peran ini ada di dalam suatu bingkai yang kita sebut sebagai hamba Allah. Kadang-kadang bingkai ini sempit gitu ya. Jadi kalau sedang melebar amanah sebagai istri, ibu, ada kalanya mungkin mengecil amanah yang lain ya. Atau nggak usah kita menutup kemungkinan kalau kita sedang all out di masyarakat untuk durasi waktu tertentu katakanlah, entah itu pekerjaan atau aktivitas sosial, kan ada peran-peran yang memang mengecil ya pada saat itu ya, yang kita membutuhkan supporting system sebagai istri, sebagai ibu. Nah ini dilihat gitu ya, di kondisi seperti apa kita itu bisa memperlebar peran kita sebagai anggota masyarakat. Saya pribadi seorang aktivis dakwah. Dari muda saya seorang aktivis dakwah. Tapi ada fase perjalanan yang saya harus mengecilkan peran di masyarakat ketika kebutuhan peran sebagai seorang istri dan ibu itu besar, sedang besar gitu ya. Lalu kemudian ada fase-fase tertentu, misalnya anak-anak kita sudah lebih dewasa secara secara pengasuhan, tidak banyak yang terlalu teknis gitu ya, lebih pada pengontrolan dan lain, dan saat itu mungkin kita punya keluangan lebih untuk mengambil ladang amal lain dalam bentuk masyarakat, itu bisa dipertimbangkan. Tetapi kembali lagi seperti apa ladang amal di masyarakatnya misalnya. Apakah kemudian perjalanannya sangat membahayakan yang kemudian rawan fitnah, rawan ketidakamanan dan lain-lain, itu jadi pertimbangan perempuan itu banyak sekali. Pastikan bahwa setiap pertimbangan itu adalah dalam rangka berburu ridho Allah. Kalau kita mau berburu ridho Allah, berarti salah satu jembatannya adalah berburu ridho suami. Jadi jangan sampai ada rumah tangga yang bertengkar soal pekerjaan padahal suaminya sudah melarang bekerja gitu ya. Kadang-kadang perempuan ini mohon maaf suka lupa gitu ya bahwa ada peluang pahala yang begitu besar dengan kita itu berada di dalam rumah, fokus dengan peran kita sebagai istri dan ibu. Bukan berarti tidak boleh kita beraktivitas ke masyarakat. Saya juga alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah untuk tetap aktif di masyarakat, tetapi bentuknya, perannya, strateginya harus sangat-sangat mempertimbangkan kondisi kasuistik kita di dalam rumah tangga, dan itu tidak bisa apple to apple. Maka saya tidak bisa menjawab apakah dalam kategori baik atau tidak baik. Yang pasti Anti bisa menjawab gitu, apakah keluarnya berada di dalam ridho suami atau tidak, penuh fitnah atau tidak. Nah, tapi saya yakin kalau Syekh sudah datang, jawabannya pasti akan berbeda. Syekhnya belum datang ya. Jadi salah satu tulisan Syekh yang saya edit gitu ya, tentang fitnah besar di dalam dunia kerja perempuan. Betapa banyak ikhtilat yang kemudian menjadi rawan fitnah ya, yang itu membuka pintu keburukan-keburukan yang lain. Jadi kalau kita mau mempertimbangkan masalah pekerjaan ya, selain masalah kedaruratan, selain melihat domestik kita kondisinya seperti apa, lihat juga misal Anti punya kemampuan yang luar biasa lah, misalnya katakanlah sebagai dokter gitu ya, sangat-sangat dibutuhkan, tapi kemudian di dalam pekerjaan kita itu sudah bisa kita rasakan gitu ya, amat sangat berat untuk menjaga fitrah kita sebagai seorang perempuan solihah. Maka percayalah, ketika kita memilih Allah, maka Allah itu akan membukakan jalan yang lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kita berat untuk memilih sesuatu dalam kehidupan kita,
karena kita tidak berani dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan muncul dari keputusan besar itu. Tapi percayalah bahwa ketika kita memilih Allah, memilih sesuatu karena Allah, memilih sesuatu karena mendekat berburu ridhonya Allah, memilih sesuatu karena menghindari murkanya Allah, mudah bagi Allah menggantikan kemaslahatan yang kita harapkan dari pilihan yang kita tinggalkan dengan suatu takdir lain yang bisa jadi itu lebih baik dalam kehidupan kita. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah saya bisa merasakan kegelisahan Antuna ya. Tapi saya sebagai seorang perempuan yang alhamdulillah sejak awal Allah mudahkan untuk bisa beraktivitas dari dalam rumah, mencari dukungan finansial gitu dari dalam rumah karena ingin tetap berusaha meminimalisir hal-hal yang mengganggu fitrah kita sebagai seorang perempuan. Saya betapa merasakan bahwa Allah itu membukakan jalan seluas-luasnya kepada kita yang ingin berusaha untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya ketaatan yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang perempuan dan fitrah kita sebagai seorang perempuan. Gitu, akhi. Silahkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mungkin bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah yang sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Syarifah. Insya Allah jawaban yang sangat luar biasa. Insya Allah ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua juga. Baik, kita akan lanjut pertanyaan yang kedua dari Bunda Almera Jasmine. Pertanyaannya adalah, dapat pasangan yang ternyata pas menikah dan punya anak bertolak belakang. Baru tahu watak aslinya. Suami amat sangat kurang ilmu agamanya. Dari TK sampai kuliah sekolah Kristen. Dan selalu merasa benar. Sampai curhat ke mertua. Afwan, sepertinya pertanyaan ini minggu lalu udah dijawab. Pertanyaan ini minggu lalu sudah dijawab ya. Mungkin bisa ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, baik. Bulan lalu lebih tepatnya. Alhamdulillah saya masih ingat pertanyaan ini. Oh, Masya Allah, baik. Ya, di sini karena tertulis di pertanyaan yang belum terjawab, Ustazah. Baik, lanjut saja kita ke Bunda kita ke Bunda Ashfani. Oh, bundanya keluar ya. Baik, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ashfani Nifah. masih ada kalau saya lihat di list peserta partisipan. Masih ada. Oh nih, sudah masuk. Ya. Baik, dari Bunda Ashfani, beliau bertanya, kemarin ini saya ikut live streaming kajian Syekh di Masjid Al-Latif dengan topik Get Married. Sepertinya ini pertanyaan untuk Syekh Adil Ustazah. Iya. Kebetulan waktu itu memang beliau ada kajian tentang Get Married. Ya, kalau mau dibacakan boleh, kalau mau nunggu Syekh juga boleh. Bebas. Boleh? Kita bacakan saja ya Bu Ustazah. Barangkali nanti bisa dijawab oleh Ustazah. Saya izin bertanya, kemarin ini saya ikut live streaming kajian Syekh di Masjid Al-Latif dengan topik Get Married. Ada satu hal yang menarik perhatian saya tentang ilmu yang bisa dipelajari oleh wanita. Dan Syekh menyebut tentang kelas Al-Murabbi Al-Wa'i.
yang diikuti istri syekh untuk belajar tentang pernikahan dan lain sebagainya. Saya penasaran informasi lebih lanjut tentang kelas itu. Saya mencari-cari dan menemukannya di website. Namun, apakah benar foto di bawah ini adalah informasi kelas Al-Murabbi Al-Wa'i yang Syekh maksud? Jadi di sini Oke, ada kayaknya ini foto. harus dijawab sama Syekh ya, tapi ini jadi inspirasi kita kalau misalnya memang untuk apa kajian selanjutnya ya bisa kita pertimbangkan. Baik. Tapi sepertinya kelas itu karena memang seorang apa ya, seorang perempuan itu memang harus memiliki jiwa sebagai seorang murabi. Mungkin tebakan Masya Allah. saya kelas tersebut memotivasi perempuan untuk memiliki kualifikasi sebagai seorang murabi. Karena murabi itu tidak sekedar hanya guru yang mengajar ya. Lebih dari itu, murabi itu adalah pembina, tidak hanya memperhatikan bagaimana ilmu itu sampai diterima oleh murid-muridnya, tetapi juga kualifikasi setiap murid, keadaan setiap murid, perasaan setiap murid, perkembangan setiap murid, bahkan eh, apa namanya peningkatan ibadah dan lain-lainnya juga sangat diperhatikan oleh seorang murabi. Dan begitu juga dalam peran sebagai seorang ibu ya, kita secara person to person memperhatikan anak-anak kita, bahwa setiap anak itu memiliki ruang untuk berkembang masing-masing, termasuk saya sebagai ibu 8 anak merasakan bahwa tidak hanya perkembangan yang unik dari setiap anak-anak yang membutuhkan ruang tersendiri, tetapi bahwa perkembangan hidayah, pencapaian berburu hidayah dan lain-lain juga itu sangat berbeda. Tidak ada keimanan yang diwariskan, tidak ada ketaatan yang diwariskan, gitu ya. Mungkin bisa ditularkan, begitu juga di antara saudara. Tetapi masing-masing ini memiliki klik dan gongnya untuk menyambut seruan Allah, untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lain-lain ya. Dan murabi disitulah seninya menjadi seorang murabi, bahwa setiap anak itu diperlakukan berdasarkan tahapannya sendiri-sendiri dengan tetap mempertimbangkan tahapan perkembangan yang ideal yang seharusnya dicapai oleh seorang muslim. Gitu, mungkin nanti kita tunggu guru kita mudah-mudahan bisa menjawab. Lanjut ya ke pertanyaan lain. Baik, Masya Allah, Ustazah. Baik, selanjutnya Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ima, Ima, Serang, Banten. Mohon izin, Bunda Ima dari Serang, Banten. Langsung saja ya Ustazah, kita bacakan pertanyaannya. Menurut saya, yang urgensi saat ini bagi single parent yang ditinggal suaminya wafat dan berpikir mencari imam keluarga dan mencari suhbah yang soleh untuk saling menasehati dan memotivasi dan kebaikan, serta mendampingi pertumbuhan anak-anaknya menjadi generasi soleh dan mengingatkan keimanannya. Bagaimana caranya yang syar'i untuk meminta ikhwan soleh yang dia inginkan jadi ayah untuk anak-anaknya dan menjadi suhbahnya, karena si wanita atau akhwat ini malu dan mengingat ilmu ikhwan jauh di atas akhwatnya, khawatir ditolak. Jadi bagaimana Ustazah pendapatnya? Iya, ini terkait perempuan meminta kesediaan atau bertanya kesediaan laki-laki ya. Dalam prakteknya kita mungkin tetap ya harus bil hikmah, walaupun secara apa ya, referensi dari sirah kita bisa melihat bahwa Khadijah sendiri secara proaktif melalui seseorang yang dia percaya untuk bertanya gitu ya kesediaan Rasulullah SAW menjadi seorang imam bagi beliau. Jadi mungkin
bisa kita teladani di sini bahwa dengan memperhatikan hikmah, adab, dan kesopanan itu diperbolehkan ya seseorang mungkin lebih bertanya terlebih dahulu melalui perantara yang ia percayai. Hanya saja di zaman sekarang mungkin varian caranya bisa lebih beragam ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang misalnya ada fasilitas-fasilitas yang mempertemukan perjodohan dengan mempertimbangkan tentunya ya adab-adab Islam di atas pertimbangan-pertimbangan syariah. Ada yang seperti itu. Misalnya lewat guru ngajinya, misalnya sesama guru ngaji itu kadang-kadang punya forum yang sama-sama bertukar informasi terhadap kondisi murid-murid yang sedang mencari jodoh, termasuk perantara ini bisa menjadi salah satu wasilah seorang perempuan bisa menyampaikan kepada perempuan lain mungkin biasanya menyampaikan kepada suaminya, suaminya menyampaikan kepada seseorang yang dimaksud, itu dipersilahkan. Hanya saja secara fitrah memang perempuan ini lebih berat untuk ditolak dan kemudian lebih berat apabila identitas yang ditolak itu, identitas seseorang yang ditolak itu diketahui oleh ikhwan. Jadi biasanya ada adab-adab dalam forum-forum ta'aruf yang harus diperhatikan. Biasanya kalau seorang data, kalau di yang saya tahu ya di dewan-dewan yang memperhatikan proses ta'aruf ini, biasanya data perempuan ini diberikan kepada laki-laki, tetapi biasanya perempuan tidak mengetahui siapa misalnya laki-laki yang sedang membaca datanya. Sehingga apabila ada proses penolakan, biasanya para akhwat dijaga perasaannya untuk tidak mengetahui hal itu. Nah, tapi dalam konteks seperti ini berarti kan seorang perempuan sudah menunjuk seseorang yang ingin dia tanya, ya. Berarti dengan segala konsekuensinya akan ada satu keadaan di antara dua pilihan. Seseorang itu diketahui niatnya dan kemudian diterima, atau yang kedua seseorang itu diketahui niatnya dan diketahui profilnya tapi kemudian tidak diterima. Bisa juga cara memperhalusnya adalah identitas namanya tidak dulu diberikan, tetapi profilnya misalnya, keadaannya bisa dipaparkan. Jadi biasanya dalam proses ta'aruf itu bertahap. Kalau misalnya dari informasi dasar awal-awal itu sudah ditolak, maka tidak perlu dilanjutkan gitu ya informasi yang lebih dalam. Nah, jadi bisa dijaga dengan cara seperti itu. Seorang yang kita percayai menanyakan kesediaan, tetapi seseorang yang dipercayai ini menyembunyikan terlebih dahulu dari identitasnya. Yang tentunya pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah sudah punya istri atau belum? Sudah punya, sedang proses ta'aruf atau belum? Nah, itu ditanya dulu ya. Karena kalau sudah sedang proses ta'aruf, maka kita sesemangat apapun, seberharap apapun harus menunggu ya. Menunggu sampai kemudian ada kejelasan dari takdir Allah apakah kesempatannya tertunda atau dapat dilanjutkan. Mungkin seperti itu ya. Jadi pesan saya silahkan cari perantara yang dapat dipercaya, minta perantara itu menyampaikan secara bertahap datanya, supaya apa? Supaya kalau misalnya tengah-tengah ternyata tidak memungkinkan, nah kedua belah pihak atau salah satu pihak ya, ikhwan itu tidak tahu identitas akhwatnya sehingga mungkin tidak akan mengganggu silaturahim. Kecuali kalau ada ya tipe-tipe perempuan yang mungkin siap gitu ya ditolak dan siap juga diketahui datanya, dan kalaupun misalnya tidak jodoh juga ya udah it's okay gitu ya, tetap berinteraksi seperti biasa, tidak mempengaruhi pekerjaan, tidak mempengaruhi aktivis dakwah, itu silahkan gitu ya, karena mungkin ada orang-orang dengan tipe tertentu siap dengan segala kemungkinan gitu ya.
Yang pasti semuanya insya Allah sesuai dengan alur Allah, ya. Sesuai dengan takdir Allah. Kalau jodoh insya Allah nggak akan kemana ya. Dan buat perempuan tuh memang kan beda ya dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan kalau sudah perempuannya dihilbah ya dia nggak bisa. Kalau perempuan itu ya misalnya masih ada kemungkinan gitu ya. Kita nggak tahu, tidak tercatat sebagai jodoh di masa ini, mungkin juga bisa menjadi jodoh di masa yang lain, tetapi alangkah lebih baik tidak terlalu berharap kepada makhluk sehingga kita tidak terlalu kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Selalu meminta kepada Allah, boleh berdoa misalnya saya menginginkan fulan dengan kenapa begini dan begitu, tapi selalu berdoa untuk atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kadang-kadang apa yang kita harapkan belum tentu apa yang Allah rencanakan terbaik dalam hidup kita. Jadi hari ini kita berharap menikah dengan A, dengan berharap begini dan begitu. Tapi Allah memperjalankan kita menikah dengan yang lain. Kalau kita bersabar, Allah akan bukakan hikmahnya. Kita mencari kebaikan sebanyak-banyaknya atas pilihan Allah. Insya Allah kita sampai pada satu titik syukur. Oh iya, saya paham kenapa Allah memilihkan B sebagai jodoh saya, bukan A yang pada saat itu saya harapkan. Itu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mudah-mudahan dari jawaban Ustazah kita ini menjadikan inspiratif ya untuk kita semuanya, bahwasannya mencari jodoh yang terbaik itu perlu ya, karena demi masa depan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik Ustazah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bunda Sofia, ini tentang jodoh juga Ustazah. Ada sebuah perkataan yang mengatakan pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Apa itu artinya? Kita tidak bisa mengubah jodoh yang kita inginkan. Seperti itu, Ustazah. Nanti lebih jelasnya mudah-mudahan bisa dibahas oleh Syekh dari bab takdir ya. Tetapi kalau saya sendiri meyakini bahwa ya sebelum kita dilahirkan kita sudah tertulis ya termasuk jodohnya. Tetapi bahwa ada hal-hal variabel yang masih bisa kita usahakan. Mungkin dengan nama yang sama, kita bertemu dalam kondisi seperti apa. Dan dengan nama yang sama, kita mengarungi kehidupan dengan cara seperti apa. Gitu ya. Jadi saya selalu memahami bahwa bukan siapa jodoh kita yang sudah dituliskan, tetapi bagaimana kita menyambut jodoh itu. Ya, kita mempersiapkan diri agar kita juga sama Allah dimudahkan untuk bertemu dalam keadaan dia yang lebih baik sebagaimana kita juga berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik gitu ya. Terus begitu juga ada redaksi sebaliknya ya. Dan tidak sedikit di dalam masyarakat kita menemukan perempuan-perempuan yang suci bertemu dengan laki-laki yang suci. Perempuan-perempuan yang bertobat juga bertemu dengan laki-laki yang bertobat ya. Walaupun bukan berarti tidak harus selalu seperti itu ya. Karena ada mungkin ya dalam kondisi-kondisi tertentu Allah memperjalankan kehidupan seseorang diperbaiki gitu ya untuk bertemu dengan jodoh yang memang Masya Allah gitu ya dalam keadaan yang sangat baik. Jadi ini motivasi buat diri kita sendiri. Jangan fokus pada siapanya, tapi fokus pada bagaimana meningkatkan kualifikasi kita dalam menyambutnya. Sehingga nanti ketika Allah sudah menuliskan kapan waktu pertemuan ini, mudah-mudahan peningkatan kualitas diri kita itu keberkahannya mengalir sehingga kita juga bertemu dengan jodoh kita dalam keadaan yang meningkat kualitasnya. Begitu juga tidak menutup kemungkinan kita yang mungkin masih di fase tertentu menikah dengan seseorang yang di fase tertentu, kemudian bisa saling terus-menerus bergenggaman tangan untuk selalu berubah dan lebih baik ya. Yang kita harapkan pada akhirnya semuanya berada pada puncak terbaik amalnya
baik kita maupun pasangan kita, bagaimanapun masa lalu kita dan bagaimanapun masa lalu pasangan. Gitu sih kalau dari saya ya. Baik Ustazah, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah, eh, dari Bunda Sofia. Assalamualaikum. Seperti yang Syekh katakan tadi, bahwa perempuan yang menawarkan dirinya tidaklah baik dalam budaya. Lalu, apakah bisa seorang perempuan hanya bisa berikhtiar dengan berdoa dan berdiam diri di rumah saja? Mohon jawabnya, Ustazah. Nanti persisnya tentang pendapat Syekh dalam hal tidak baik dalam budayanya nanti dijawab sama beliau ya. Adapun yang tadi sudah saya jawab terkait dengan perempuan yang menawarkan atau lebih proaktif terlebih dahulu, yang saya pahami, yang kita bisa sama-sama lihat dalam sirah bukan sesuatu yang dilarang ya, hanya saja adab-adab yang perlu diperhatikan. Tapi bahwa kita harus berikhtiar, ya sesuatu yang tetap harus kita lakukan. Berdiam diri di rumah dalam rangka menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan, sesuatu yang terbaik untuk perempuan ya, tetapi bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk ya menyambut dari satu takdir ke takdir lain. Yang pasti ranah kita adalah ikhtiarnya. Dan setiap ikhtiar kita berusaha untuk mencari, ingatlah bahwa Allah selalu mencatat ikhtiar itu. Ya, ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita memperbaiki diri, ikhtiar kita mencari lingkungan yang baik. Sehingga kan ada sunatullah-sunatullahnya ya bertemu dengan seseorang itu. Apakah dari lingkungan baik kita, kemudian kita berkenalan dengan kerabatnya, ada yang sama-sama sedang mencari pasangan, atau mungkin dari kalangan orang tua kita yang berikhtiar selalu mencari lingkungan sehingga membangun komunitas yang memungkinkan memiliki besan-besan yang baik gitu ya. Kalau saya hari ini membangun komunitas tidak hanya membangun komunitas bersama orang-orang salih, tetapi juga kita niatkan bisa jadi dari komunitas kita itulah kita bertemu dengan para calon besan kita yang kurang lebih ikhtiar mendidik anaknya adalah sesuatu yang sama-sama kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, jadi itu juga ikhtiar. Apakah orang tua kita mencari informasi lewat kerabat-kerabatnya, ataukah lewat guru ngaji kita, ataukah lewat kelas-kelas pranikah yang biasanya membuka wasilah untuk memungkinkan adanya perkenalan gitu ya, ataukah lewat apa saya punya teman yang buka biro perjodohan online tapi khusus untuk aktivis dakwah gitu ya. Itu juga salah satu ikhtiar yang mungkin bisa kita tempuh. Jadi ikhtiarnya terus seperti bagaimana Siti Hajar terus Safa Marwah. Tapi zam-zamnya keluarnya tempatnya, waktunya itu sudah ditentukan. Jadi bisa jadi ikhtiar kita itu ke timur, tapi jodohnya ada di barat. Ikhtiar kita itu ke selatan, jodohnya ada di utara. Tidak apa-apa gitu ya. Yang penting ikhtiar dengan tidak menutup diri, ikhtiar dengan terus mengembangkan diri, ikhtiar dengan terus membuka pergaulan yang baik gitu ya, karena sunatullah itu tetap kita ikhtiarkan. Itu sih kalau dari saya ya. Baik, terima kasih Ustazah sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Sofia. Karena memang betul, ikhtiar itu memang harus kita miliki. Kalau memang kita ingin memiliki jodoh yang terbaik, maka ikhtiar itu sangat penting. Terima kasih Ustazah. Jazakallah. Pertanyaan yang kedua dari Bunda Yeni. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya bagaimana caranya seorang istri mengingatkan untuk sholat berkali-kali, bagaimana hukumnya? Ini maksudnya berarti mengingatkan berkali-kali suaminya ya.
Ya, jadi kita dengan segala macam amanah dan takdir kita, tidak semua mungkin di antara kita yang berada pada kondisi satu kufu dalam hal agama dengan pasangan kita, ya. Bisa jadi seseorang itu tadinya sudah kuat agamanya, tapi kemudian futur, atau bisa jadi memang bertemu dalam kondisi sekufu yang belum terlalu taat, lalu kemudian dalam perjalanan pernikahan salah satu pasangan mendapatkan karunia hidayah terlebih dahulu, gitu ya, sehingga gambaran rumah tangga yang pasangannya kurang satu kufu dalam agama ini semakin banyak, terutama biasanya para perempuan ini lebih punya banyak kesempatan untuk menuntut ilmu agama, lebih punya banyak waktu untuk berkumpul dengan komunitas-komunitas solih, sementara para bapak-bapak ini terjebak misalnya dengan pekerjaan, sehingga setelah pernikahan tidak ada lagi forum-forum yang membantu untuk lebih dekat. Nah, pertama jangan lupa ya bahwa hati manusia itu terpaut oleh penciptanya. Jadi tidak mengapa, teruslah gitu ya kita mengajak untuk sholat. Idealnya malahan ya kalau misalnya memercikan air kepada pasangan untuk membangunkan tahajud aja sesuatu yang sangat dirahmati gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi ada satu pasangan yang memercikan air kemudian memicu kemarahan. Nah, dalam kondisi pertanyaan tadi, saya bayangkan itu bukan sholat tahajud, itu sholat yang wajib pun masih menjadi PR. Tadi ikhtiarnya jalan terus, yakin bahwa ketika Allah berkehendak, hasilnya akan kita petik suatu saat. Pun tidak di dunia untuk berdua, maka Allah tidak akan melewati ikhtiar kita di dunia, walaupun kebaikannya hanya untuk diri kita, karena yang diajak, na'udzubillah, ternyata belum terbuka hidayahnya. Jadi tidak mengapa, hanya saja berkaitan dengan dakwah kepada laki-laki ini punya seni yang berbeda ya, karena bagaimanapun secara posisi mau solih atau belum solih mereka tetap kawam kita, mau, taat ibadah atau belum taat ibadah mereka itu tetap laki-laki, dan laki-laki punya kekhasan fitrah ya. Salah satunya adalah masalah pride dan harga diri. Jadi kalau kita mau berdakwah kepada suami, pastikan jangan sampai meruntuhkan marwahnya, jangan sampai meruntuhkan harga dirinya. Jadi kembali pada bahasa pada saat kita ingin berdakwah ya, utamanya kita dulu ini apa namanya mencontohkan, kedua kita terus mendoakan. Kadang-kadang para laki-laki ini butuh pancingan. Ada yang tergerak misalnya terpancing karena anak-anak gitu ya. Kalau ayahnya belum tergerak setelah kita ikhtiar, nggak apa-apa terus nanyain, Pak ayo sholat gitu ya. Pak ayo jadi imam misalnya. Kalau belum mau pergi ke masjid. Atau kalau masih belum juga tergerak ya kita lah bersama anak-anak. Atau kita misalnya bilang sama anak-anak, ajakin ayahnya sholat gitu ya. Teruslah berdoa ya, mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita, keadaan agama kita, keadaan agama keluarga kita, keadaan agama pasangan kita. Kecuali misalnya dalam titik-titik tertentu sangat jauh gitu ya, dan lebih banyak kemudaratannya. Pada dasarnya sebenarnya situasi seorang laki-laki yang tidak bisa menjadi imam yang baik ini sudah menjadi salah satu alasan yang diperbolehkan seseorang mengajukan perpisahan. Tapi kalau ibu yakin bahwa dakwah di dalam keluarga masih dapat ibu lakukan sepenuh hati, insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita. Itu ya Bu ya. Dan jangan lupa juga lakukan hal-hal di luar yang sifatnya direct dakwah. Yaitu apa? Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ibadah lain yang sifatnya langsung menuju kepada Allah, kita mohon balasannya dalam bentuk perbaikan-perbaikan keluarga kita. Mungkin Ibu perbanyak sedekahnya, perbanyak mempermudah urusan orang lain,
atau memperbaiki bakti kita kepada orang tua, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan keluarga kita, salah satunya memperbaiki keadaan agama imam dari keluarga. Itu mungkin dari saya ya. Jadi dakwah kepada suami sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita pengen sedunia dan sesurga gitu ya. Hanya saja perhatikan seni dalam berdakwah kepada suami sebagai kaum kita. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Yeni, bahwasannya bagaimana cara seorang istri mengingatkan, ternyata kata Ustazah kita menjawab boleh-boleh saja dengan cara yang baik. Baik, Ustazah, selanjutnya pertanyaan yang masih berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Bunda Syarifah, yaitu Ini Syekh belum datang juga ya? jika ada, Belum datang juga ya? belum Ustazah. Katanya beliau ada masalah dengan linknya, tapi kita nggak ada perubahan sebenarnya dalam link. Iya, Kru bisa bantu ya untuk terhubung sama Syekh. Ya silakan. baik. Ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, Ustazah. Dari Bunda Syarifah, jika ada laki-laki baik, rajin sholat, mapan, tapi terkadang dia gampang marah dan susah mengendalikan emosinya dan suka merendahkan orang lain. Pertanyaannya, apakah dia boleh dijadikan seorang suami? Berarti ini statusnya belum terlanjur ya? Artinya masih belum jadi suami. Oke. Jadi ini seseorang yang salat itu, kalau salatnya idealnya salatnya baik, berarti dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya salatnya itu. Jadi salah satu hal yang perlu disyukuri bagi seorang perempuan yang memiliki pasangan yang memiliki akhlak yang baik kepada keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan, lelaki yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka ini adalah salah satu yang harus kita syukuri. Karena hari ini masih banyak orang yang kemudian secara ibadah secara ibadah taat, tapi kemudian ketaatan dalam hal ibadah mahdohnya itu tidak sampai kemudian melahirkan akhlak yang baik. Bahkan tidak sedikit kita lihat di akhir zaman ini semakin banyak orang-orang yang seperti terpisah ya antara pemahaman agama, pemahaman ibadah dengan akhlaknya, bahkan ada juga yang kemudian memiliki akhlak yang amat bengkok atau menyimpang. Jadi memiliki pasangan yang baik secara adab dan akhlak itu adalah sesuatu yang sangat kita syukuri. Jadi kalau ada pilihan di antara yang satu rajin sholat dengan adabnya kurang baik, maka pilihlah yang rajin sholat dan adabnya baik. Boleh ya kalau doa mah gitu ya, harus dua-duanya baik gitu ya. Jadi karena memang ada beberapa sifat atau karakter yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian mengubahnya gitu ya. Jadi kalau ada pilihan yang lebih baik dengan seseorang yang tidak mudah emosional, lebih bijaksana, lebih ini, maka pilihlah gitu ya yang kita merasa bahwa dia bisa lebih mudah untuk membimbing. Ya, adapun kita juga tetap berharap ya orang yang baik, orang yang bijaksana itu juga ibadahnya rajin. Maka mudah-mudahan dalam perjalanannya gitu ya, kita bisa saling mengingatkan dan saling memberikan teladan dalam hal ini. Jadi kalau boleh minta sama Allah, minta yang baik semuanya ya, yang ibadahnya baik, yang adabnya baik, yang akhlaknya baik. Tapi kita kan sebenarnya berjalan antara harapan dengan takdir-takdir Allah yang akan sampai ya sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan apa yang ditulis. Dan seseorang itu akan sangat dimudahkan berdasarkan takdirnya. Termasuk juga
dipertemukan dalam persimpangan keraguan gitu ya, yang menjadi sinyal-sinyal Allah untuk membuat kita memilih. Biasanya kalau Mbak sudah bicara seperti itu tandanya Mbak itu ragu gitu ya. Jadi kalau misalnya ragu, maka carilah sesuatu yang lebih menenangkan diri dan lebih yakin. Tapi kalau sudah seperti itu, kemudian kita terus bertanya, beristikharah sama Allah, tapi kemudian dibukakan jalannya, masih juga ke situ, ya sudah. Nanti juga akan datang hadir gitu ya, seseorang yang dalam keadaan apapun menjadi jodoh kita. Nah, disitulah kemudian fase kehidupan kita dimulai, termasuk dakwah di dalam kehidupan kita yang terdekat adalah dakwah di dalam rumah tangga. Nah, ada orang-orang yang kemudian ditakdirkan oleh Allah justru menjadi pasangan bagi orang-orang dengan sifat tertentu yang kemudian dengan kehadirannya Allah memperbaiki seseorang itu, atau dengan kehadirannya yang mampu men-chopping strategi sifat-sifat tertentu itu sehingga kebaikan-kebaikan yang masih ada di dalam dirinya itu tetap dapat bisa dikeluarkan. Jadi ada tuh ya keluarga-keluarga yang istrinya itu memang ditakdirkan oleh Allah ketemu sama suami yang galak gitu ya. Tapi masih cinta, masih tahu gitu ya bahwa di dalam sosok laki-laki itu memiliki kebaikan. Dia juga kemudian menyadari itu sebagai ladang pahala yang Allah berikan dan kemudian mampu mencoping strategi si orang yang pemarah ini misalnya untuk tetap bisa ya, secara kebaikan keluarga itu dengan kehadiran sifat istrinya, terutama misalnya terhadap anak-anak. Jadi ya mari kita bertanya kepada hati yang terus kita komunikasikan kepada Allah. Jika ini adalah yang terbaik, kita minta kemudahannya, termasuk kemudahan dalam mendampinginya, gitu ya. Yang pasti tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, tetapi Allah menjadikan hamba-hamba Allah itu saling berpasangan, salah satunya untuk melengkapi dan memberikan rasa ketentraman. Barangkali memang Allah sudah memilih kita untuk menjadi jodohnya dan kita menjadikan gitu ya proses saling melengkapi ini pada akhirnya melahirkan kebaikan. Mungkin di luar sifatnya yang keras atau mudah emosi, dia memiliki kebaikan yang tidak kita miliki dan kemudian mengkomplement kekurangan diri kita gitu ya. Yang pasti berbuat dan memilihlah karena Allah. Kalau kita memilih karena Allah, nggak mungkin Allah akan meninggalkan kita. Itu mungkin ya dari saya ya. Ya Allah, syukran Ustazah atas jawabannya dari pertanyaan Bunda Syarifah. Karena memang romantisnya Allah itu kadang istri yang solehah akan disondingkan dengan laki-laki yang kurang pas atau kurang baik. Karena dengan wanita yang solehah itu akan merubah kepribadian dari laki-laki yang kurang baik akan menjadi laki-laki yang soleh. Nah, makanya romantisnya Allah seperti itu. Dan Ya, mungkin jadi itu ya nggak apa-apa diterusin. Tadi saya mau bilang, ya maksudnya ketika sudah kita berusaha untuk istikharah dan bertanya Allah kemudian mempertemukan kita ya pada takdir yang memang sudah Allah tulis itu, ya kita berharap kebaikan di balik itu gitu ya. Tadi kan bisa jadi kita menjadi jalan hidayah bagi seseorang gitu ya, insyaallah. Masya Allah. Jadi keren ini insya Allah. Ini insya Allah pertemuan yang luar biasa hari ini. Baik Ustazah, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Nifah. Bertanya, saya punya ponakan perempuan dan dia sudah punya cowok atau laki-laki, tapi orang tuanya tidak merestuinya karena pihak cowok orang tuanya sudah meninggal satu. Ada kepercayaan kalau menikah harus dengan orang tuanya yang masih komplit atau utuh. Jika tidak nurut dan tetap nikah, maka orang tua pihak perempuan akan meninggal setelah pernikahan itu. Jadi bagaimana mematahkan kepercayaan hal itu seperti apa, Ustazah?
Subhanallah, saya baru tahu ya ada kepercayaan seperti itu. Jadi itu salah satu dakwah terberat adalah terhadap keluarga. Di dalam keluarga yang terberat lagi adalah terhadap orang tua. Dan seringkali dakwah terhadap orang tua itu paling berat di momen-momen masalah pernikahan dan perjodohan ya. Jadi kalau Mbak berarti bukan yang sedang gundah gulananya ya. Jadi pertama, tapi tadi siapa keponakan ya? Berarti keponakannya itu dipastikan ya tidak memiliki pemahaman yang sama. Itu juga salah satu uh, bab takdir yang memang harus kita yakini gitu ya, bahwa ya semua itu kan berjalan dengan kehendak Allah gitu ya, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kemudian kaitkan sebab akibat, apalagi kalau dari sisi sains atau data empirik, bukan sesuatu yang aksi reaksi yang secara sunatullah dapat kita terima di akal. Jadi itu kan mungkin bahkan itu bisa mengganggu masalah mohon maaf tauhid kita gitu ya, seperti menganggap bahwa kematian seseorang itu karena satu sebab dan lain hal. Jadi pastikan si Ananda ini juga tidak berpikir demikian. Nah, ini masalahnya adalah mau menunggu ayah ibu ini berubah pikiran dengan segala macam konsep tahayul dan lain-lainnya. Ini kan kadang-kadang proses yang panjang juga ya. Tetapi yang saya lihat di sini, terlepas dari kepercayaan yang diyakini oleh orang tua yang insya Allah tidak diyakini oleh kita ini, kita harus melihat ini sebagai bagian dari takdir-takdir Allah terhadap kita untuk menggiring kepada takdir yang Allah inginkan. Jadi katakanlah seseorang itu tertahan bertemu dengan kita karena masalah ini, ya, masalah orang tua. Terlepas dari orang tua punya alasan apalah terhadap pasangan ini. Jadi ya kita harus mengembalikan kepada Allah, ya Allah, kalau yang saya inginkan adalah jodoh yang terbaik bagi saya yang sudah Engkau pilihkan untuk saya, maka mudahkanlah jalanku, termasuk mudah bagi Allah untuk memberikan sekian banyak peristiwa yang akhirnya kemudian membukakan restu orang tua ya. Namun saya sendiri tidak menyarankan seseorang memaksakan kehendak dan keinginannya dengan melawan kehendak orang tua, tetapi meminta kebaikan kepada Allah dari setiap peristiwa walaupun tidak mengenakan. Karena saya yakin walaupun saat ini terhalang oleh restu orang tua, kalau orang tersebut adalah jodoh kita, pada akhirnya akan ketemu. Begitu juga sebaliknya, seluas apapun orang tua kita ridho dan mempersilahkan, mendukung dan menyokong, bahkan mungkin sampai detik hari H menjelang beberapa menit akad nikah, kalau orang tersebut bukan jodoh kita, nggak akan juga misalkan ghaliza itu terjadi. Maka setiap peristiwa terlepas orang lain itu seperti apa, lihat itu sebagai takdir kita dulu. Ya, mau orangnya latar belakangnya bicara apa itu sesuatu dia terhadap Allah. Tapi kita melihat ini bahwa kita sedang terhalang sesuatu yang kita inginkan dengan restu orang tua. Maka kita kembalikan kepada Allah. Kalau itu baik, mudah bagi Allah. Yakin bahwa Allah itu akan memudahkan kita menuju takdir kita. Nah, kalau itu sulit, bisa jadi belum nyampe ke takdir itu. Belum saat ini atau memang bukan itu takdir kita. Jadi di bawah santai aja. Walaupun berat. Tapi kalau misalnya kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, insya Allah pasti akan berlabuh juga pada satu titik kebahagiaan yang kita syukuri. Hanya saja kadang-kadang kita terlambat menyadarinya, terlambat mensyukurinya. Fokusnya apa sekarang? Ya sudah, terus aja
Kalau saya membahasakannya mengkhadijahkan dirimu sehingga jodoh yang Allah tulis itu juga kualifikasinya mudah-mudahan semakin seperti Nabi Muhammad gitu ya. Walaupun mungkin nggak akan mencapai itu, tapi insya Allah saya selalu meyakini bahwa keberkahan dari apa yang kemudian kita ikhtiar itu sampai ke jodoh kita. Gitu sih ya, jadi gimana ya, saya sih udah mengalami sampai akhirnya ketemu jodoh saya. Jadi sudah bisa bilang seperti ini. Kalau para gadis butuh waktu untuk mencerna kata-kata ini, tapi percayalah suatu saat nanti kita akan ada di satu titik ridho terhadap keputusan Allah, termasuk juga kalau ternyata pernikahan kita itu menjadi ujian keimanan. Tinggal bagaimana kemudian, udah kadung nikah, ternyata yang ku cinta, yang ku sayang, yang ku inginkan dan lain-lain begitu sudah menikah itu keluar aslinya gitu ya. Ya udah mari kita terima ini sebagai ladang pahala kita, ladang dakwah kita. Termasuk dalam perjalanannya kita bisa memilih mau mendekatkan surga dalam bentuk pernikahan atau memilih bergerak kepada takdir lain, berburu surga dalam bentuk perpisahan. Sesuatu yang boleh di dalam Islam walaupun sangat dibenci oleh Allah. Gitu ya. Dari saya mah, Mangga. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ini ada apa namanya pertanyaan langsung ya dari Bunda Jasmine. Tadi mungkin sudah dijawab oleh Ustazah. Tapi ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Jodohmu adalah cerminmu. Orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik, bukan merasa lebih baik. Tapi apakah berarti saya termasuk bukan orang yang baik? Ada salah satu ratu di surga, Bunda Asiyah, justru mendapatkan surga itu salah satunya karena ujian bersuamikan Fir'aun. Ya, jadi ini menjadi motivasi kita bahwa setiap keadaan kita, walaupun saat ini kita berjodoh dengan seseorang yang belum baik, mudah-mudahan kita selalu melihat ini sebagai anak tangga kita menuju Allah. Itu aja pesan saya. Nah, bahwa banyak ya referensi-referensi yang lain, misalnya satu musibah adalah kesalahan kita sendiri. Ya bisa jadi pertemuan kita, komunitas kita, tempat main kita pada saat kita bertemu dengan jodoh adalah sesuatu yang mungkin menjadi peristiwa masa lalu kita yang akumulasinya kemudian mengantarkan takdir kita kepada hari ini. Tidak apa-apa kita terima itu. Ya, yang pasti rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas dan jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Saya menyarankan kita jangan fokus pada apakah saya itu tidak baik sehingga kita itu bertemu dengan pasangan kita hari ini. Lebih baik fokus kita, ya Allah, perbaikilah keadaanku dan keadaan pasanganku. Gitu. Sekarang kalau pasangannya masih jauh dari hidayah Allah, maka ayo kita aja dulu. Kalau rumah tangga kita nggak bisa jadi rumah tangga, rumahku surgaku, paling tidak jangan membiarkan jiwa kita nggak jadi jiwaku surgaku lah gitu lah. Tetap berusaha untuk berdakwah kepada suami kita sepanjang hayat kita. Tapi utamanya kita memastikan bahwa kita selalu berusaha dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita nggak bisa punya banyak harapan untuk mengubah ayahnya, kalau seandainya energi kita agak berat untuk terlalu fokus di situ, Ibu alihkan fokusnya pada mendidik generasi. Kita berharap anak-anak kita jangan seperti melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita fokus mendidik generasi supaya anak laki-laki kita lebih baik dari ayahnya, supaya anak-anak perempuan kita lebih baik dari ibunya. Yang mudah-mudahan dalam perjalanan nanti kita membangun keluarga yang solih, kita tidak tahu tahun kapan Allah itu memberikan hidayah kepada pasangan kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pasangan kita akan selalu buruk seperti itu.
atau juga tidak boleh berpikir bahwa kita selalu lebih baik. Keimanan itu naik dan turun, maka mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Suatu saat Allah akan mengumpulkan kita tidak hanya dalam kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan di surga. Gitu. Ya, tidak sedikit juga ada orang-orang yang mungkin ya dari fase-fase hidupnya awalnya dapat ujian suami yang kurang baik, dengan kesabarannya Allah kemudian mengganti lebih baik dalam fase di fase lain gitu ya, dengan rumah tangga lain. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu hari esok. Mari kita jalani hari ini. Kita terus berharap kepada Allah. Allah menurunkan hidayah kepada suami kita. Gitu ya Ibu ya. Jangan berputus asa selama Ibu memilih untuk berburu surga dalam ikatan pernikahan, maka bersabar dan optimalkan dakwah di dalam keluarga. Kalaupun Ibu pada titik ya sama Allah akhirnya digiring pada satu titik kemudian memutuskan untuk perpisahan, maka lakukanlah karena Allah gitu ya. Masya Allah, jazakallah Ustazah atas jawabannya yang luar biasa, keren, motivasi kita semua. Dan kemudian ini Ustazah ada dua pertanyaan terakhir dari Bidan Titin. Pertanyaannya adalah, mohon izin minta nasihat untuk menyiapkan anak perempuan untuk siap menikah di usia 22 tahun. Apa nasihatnya, Ustazah? Ya, pertama jangan berdoa yang terlalu spesifik terkait pada angka atau step tertentu, atau pokoknya jangan terlalu spesifik karena khawatirnya apalagi doa ibu ya, khawatirnya itu Allah kabulkan tapi tidak dengan afiyah ya. Itu saya titip ya. Jadi kalau ibu-ibu berdoa itu dibuka itunya ya, dibuka segala kemungkinan terbaiknya, dibuka segala kemungkinan terbaiknya. Tapi bahwa kita menginginkan perempuan siap menikah, saya juga punya anak gadis yang ya insya Allah ya dengan tarbiyah yang dilakukan, kita sangat berharap dia bisa siap menikah di usia muda, karena hari ini fitnah begitu luar biasa ya. Kalau saya bilang sepakat sama suami itu, usahakan anak gadis kita itu dari satu mihrab ke mihrab lain itu. Jadi terjaga gitu ya. Semakin cepat dia menikah, kita siapkan ya. Ini belum tentu Allah izinkan soalnya. Ya. Semakin cepat, ini konsep kita dari sisi ikhtiar dulu ya. Semakin cepat kita menyiapkan dia di usia muda, maka gap antara mihrab dengan mihrabnya ini mudah-mudahan estafetnya nggak lama langsung gitu ya. Sehingga anak-anak tuh nggak terlalu punya ruang yang galau terlalu lama, yang itu sangat rawan terhadap fitnah. Saya sendiri menikah pada saat kuliah, sudah punya anak pada saat lulus, dan itu sangat saya syukuri. Karena ketika sudah menikah, itu ternyata fokus hidup kita itu lebih terarah. Ya, tidak lagi galau, mikir sana sini, udah fokus terhadap keluarga. Jadi saya setuju kalau kita menyiapkan anak-anak gadis kita untuk siap menikah di usia muda. Yang penting tetap bersiap terhadap takdir Allah apapun yang hari ini hadir kepada anak kita. Kenapa? Terutama untuk perempuan. Di akhir zaman ini, wanita itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada pria. Sehingga fenomena hari ini, perempuan itu lebih susah. Bukan lebih susah ya, lebih prosentasenya berlomba-lomba untuk mendapatkan pria solih, itu saingannya jadi lebih banyak. Saya menemui beberapa biro-biro jodoh atau forum-forum yang berbagi informasi soal jodoh, itu isinya informasi perempuan. Begitu ada informasi laki-laki langsung dikerubutin kandidatnya. Saking
Ya Masya Allah gitu ya. Sekarang itu sudah mah laki-laki jumlahnya sedikit, laki-laki berkualifikasi imam itu sedikit gitu ya. Jadi kalau memang kita itu bisa bergaul dan kemudian ya ikhtiar gitu ya, saling apa ya, ada harapan gitu. Misalnya kita membangun komunitas itu tadi yang saya bilang, termasuk juga kita mencari mana tahu ada calon besan kita gitu ya di situ. Itu satu satu ikhtiar yang mungkin saat ini perlu kita lakukan dengan kondisi luar biasa fitnah hari ini. Ya, pertama dari sisi kesolihan, kedewasaan, ya. Dan seorang perempuan itu ya belajar menjadi ibu dari ibunya, belajar menjadi istri dari istrinya gitu ya. Maka perbaikan kita dalam hal menjadi istri dan menjadi ibu adalah salah satu upaya kita untuk menjadi guru yang lebih baik kepada anak-anak gadis kita. Setelah dia stay di atas 7 tahun yang kedua, mereka itu sudah disiapkan untuk memiliki ilmu dalam hal ya persiapan balik dan persiapan sudah menjadi manusia dewasa ya, sudah menjadi syabab, termasuk di dalamnya sudah kita persiapkan untuk punya tanggung jawab dalam hal pernikahan. Kalau Syekh bahkan di dalam apa namanya buku atau tulisannya terkait dengan karir perempuan, seorang orang tua itu wajib gitu ya mengarahkan termasuk misalnya pendidikan dan lingkungan anak-anak perempuannya untuk kemudian nanti tidak sampai pada situasi yang menjebak beliau rawan keluar dari fitrahnya sebagai seorang perempuan. Nah, jadi pendidikan untuk mempersiapkan istri dan suami ini harus mulai kita lakukan ketika seorang anak itu sudah di atas 14 tahun. Nggak langsung kemudian berbicara soal masalah rumah tangga, tapi utamanya adalah sekian banyak outlet-outlet tarbiyah yang membuat mereka itu belajar lebih dewasa, menyikapi persoalan, lebih mature, lebih bisa mengelola konflik, lebih bisa mengambil keputusan, misalnya kalau laki-laki ya yang mau jadi suami. Atau misalnya kalau untuk perempuan, hal-hal yang memang sifatnya sebagai perannya pembawa sakinah di dalam keluarga. Pendidikan-pendidikan yang menghaluskan rasa, yang mengasah kebijaksanaan, termasuk juga di dalamnya melibatkan di dalam hal rumah tangga atau belajar mengelola menghadapi misalnya anak-anak dengan mengasuh adik dan lain-lain itu adalah salah satu upaya untuk mengasah ke fitrah keibuannya sebagai seorang perempuan. Nah, adapun jodohnya tidak bisa kita patok di usia berapa gitu ya. Bisa jadi siap secara lahir batin, siap secara keilmuan di usia 22 tahun, tapi wallahu alam barangkali Allah apa namanya memberikan atau menuliskan beliau mendapatkan jodohnya di usia yang jauh lebih dari itu. Atau bisa jadi lelaki soleh itu datang lebih cepat gitu ya, yang kalau bisa dengan kondisi seperti ini kita harus lebih bisa menyambut gitu ya kebaikan-kebaikan itu. Jangan aduh mana ya umurnya belum 22 gitu ya. Karena kadang-kadang kesempatan tidak datang 2 kali gitu ya. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan. Jadi itu sih mungkin ya dari saya. Kalau dari sisi ilmu-ilmu pernikahan nanti bisa ikut kelas-kelas pranikah. Jadi setelah kita mentarbiyah dia untuk menjadi manusia dewasa yang lebih bisa mandiri, mengelola emosinya, menghaluskan rasanya. Nah, nanti pelan-pelan dari sisi teorinya itu kemudian ditambah ada banyak buku-buku pernikahan. Nah, buku-buku pernikahan ini ada yang sifatnya konseptual, seperti misalnya buku yang ditulis Syekh itu mampu membangun konsep berpikir dulu tentang pernikahan. Ada lagi misalnya buku-buku seperti untuk kado-kado pernikahan itu yang sifatnya fikih-fikih menjelang acara-acara menikah dan awal-awal menikah gitu ya. Seperti misalnya fikih malam pertama dan lain-lain itu dipelajari ya, termasuk di dalamnya mungkin kalau misalnya kado pernikahan untuk istriku dari Ustadz Cahyadi itu dari bab awal-awal dari sisi persiapan pernikahan, acara pernikahan,
awal-awal pernikahan. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan sering mencari referensi-referensi tentang dunia yang akan ditemui setelah pernikahan. Tapi tidak akan ada yang benar-benar bisa mahir ya, walaupun kita berikhtiar mencari ilmu sampai Allah kemudian benar-benar menguji ilmu yang kita pelajari itu dalam langsung rumah tangga. Sehingga jangan berpikir harus lulus ya dan ideal dulu dari sisi keilmuan, semua itu berjalan. Karena bisa jadi kita tahu teorinya tapi belum betul-betul diuji. Kayak seperti sekarang, kita tahu teori sabar, tapi kalau kita jadi rakyat Aceh, kehilangan listrik 29 hari, belum tentu kita bisa sabar walaupun kita tahu teori sabar. Jadi itu tuh bertahap gitu ya, apa yang kita kemudian pelajari itu dicerna salah satunya dari realita-realita yang kita hadapi. Yang pasti kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan jadi matanya, jadi telinganya, jadi ada ya hadis seperti itu ya. Jadi sekarang fokusnya adalah gimana punya pemuda-pemudi ini dicintai sama Allah. Karena kalau dicintai sama Allah, Allah yang akan membimbing mereka meskipun saat itu kita tidak secara aktif membimbing mereka. Gitu ceritanya kalau dari saya sih ya Bu ya. Kalau saya sering diskusi sama anak saya soal masalah keluarga, minta pertimbangan supaya mengasah dia punya kedewasaan berpikir. Jadi tidak merasa asing dengan dunia keluarga karena dia sudah terbiasa kita ajak bicara soal masalah keluarga. Itu ikhtiar aja ya. Nanti kalau sudah berkeluarga kan ya tetap diuji lagi dengan kondisinya. Mangga. Karena uh, perempuan adalah al-madrasatul ula. Ya Ustazah. Maka dari itu, dari sejak sekarang itu harus kita memang benar-benar mempersiapkan dirinya agar menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Baik, terima kasih Ustazah. Insya Allah pertanyaan terakhir di sini dari Bunda Palmolina. Assalamualaikum, izin bertanya, hukumnya suatu pernikahan yang pemimpin RT-nya tidak memberi nafkah materi semenjak menikah dan beberapa tahun terakhir tidak melaksanakan sholat 5 waktu, namun masih menjaga sholat Jumat. Berdosakah sang istri karena masih mempertahankan pernikahannya? Sementara banyak yang berpendapat sang istri berhak mengajukan talak. Masya Allah, ini pertanyaannya berat sekali Ustazah. Mohon di zaman Rasulullah ada seorang sahabiah yang sebenarnya suaminya pada saat itu adalah sahabat Rasulullah, keimanan yang sangat kuat, keislaman yang sangat saja memiliki kekurangan yang kemudian kekurangannya itu membuat perasaan istri tidak nyaman yang dikhawatirkan ia kufur terhadap Allah. Dan pada saat itu terjadi perceraian yang setelah didiskusikan sama Nabi ya kalau tidak salah. Jadi bercerai. Bahkan kemudian Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dia menikah dengan Rasulullah SAW. Mungkin tahu ya siapa sahabatnya itu. Sebenarnya saya kadang berpikir, saya seluas itu rentangnya diberikan contoh bahwa kalau ada hal yang kemudian membuat kita akan khawatir kufur pun bisa gitu ya sampai terjadi cerai. Tapi tentu kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kalau dilihat dari alasan-alasannya,
memang sudah sangat syar'i apabila ibu tersebut ingin mengajukan perceraian terlebih dahulu. Adapun kasus di dalamnya, di dalam rumah tangganya, sesuatu yang kita betul-betul tidak bisa benar-benar intervensi untuk memberikan keputusan. Kita cuma bisa kasih rentang. Ada sahabiah yang mengajukan cerai karena ini boleh, dan ada pertimbangan syar'i yang sudah menjadikan alasan tersebut adalah alasan syar'i untuk mengajukan perceraian. Adapun bercerai atau tidak, kita kembalikan kepada ibu. Yang tentu kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita istikharah lagi, kita timbang lagi. Kalau saya selalu kasih dua sama yang bertanya gini, mau berburu surga dengan kesabaran dalam pernikahan atau mau berburu surga dengan melukis pelangi baru lah ya, mencari amalan yang lain. Karena surga itu kan pintunya banyak gitu ya. Nah, ibu yang paling tahu. Tapi di dalam Islam, kalau ada suatu kemaslahatan tapi mengandung kemudaratan yang lebih besar, maka ya harus ditinggalkan kemudaratan yang besar itu. Nah, saya nggak tahu apakah ibu mempertimbangkan anak, mempertimbangkan apa. Coba tanyakan pada fatwa hatimu yang terus kemudian kita komunikasikan kepada Allah. Mau bercerai juga boleh, tidak berdosa. Ya, pastikan kalau tidak bercerai, ibu yakin bahwa ibu sedang berusaha untuk berburu surga dengan tema seperti itu. Dengan tema itu, yang pasti seseorang itu boleh meninggalkan suatu takdir untuk berburu dengan takdir yang lain. Kalau hari ini ibu pengen cerai tapi tidak takut cerai, mintalah keberanian itu. Kalau ibu misalnya merasa pengen cerai tapi kemudian takut terhadap kalau misalnya kadang-kadang kan materi dan lain-lain ya, banyak pertimbangan. Tanya saja sama Allah. Tanya sama Allah yang terbaik. Seperti apa dan siap ridho terhadap keputusan Allah yang terbaik itu. Yang pasti jangan membiarkan diri kita berada di dalam kekufuran. Karena kufur itu dekat sama kekafiran. Jadi kalau keadaan ibu menyebabkan ibu akan memiliki rentan bencana terhadap dalam hal agama ibu, jauhilah gitu ya. Toh suatu alternatif itu sudah disediakan dan diperbolehkan. Mohon maaf, beda dengan ada agama lain yang sampai menutup pintu perceraian, nggak boleh. Tapi kan kemudaratannya di dalamnya banyak sekali gitu. Jadi ibu bertanya pada Allah. Yang pasti kalau ibu memilih untuk tetap berada di dalam rumah tangga itu, ya ibu pastikan bahwa ibu tidak berada di dalam kekufuran yang membuat ibu itu rentan sekali jauh dari Allah. Karena banyak yang dalam kondisi sangat tidak ideal juga malah jadi pengen bunuh diri dan lain-lain. Banyaklah pertimbangannya. Kadang-kadang kita nggak bisa apple to apple untuk menyandingkan satu cerita dengan cerita lain, satu kasus dengan kasus yang lain. Gitu. Tapi saya yakin bahwa setiap kita itu punya Allah. Dan ketika bertanya dan meminta yang terbaik kepada Allah, Allah itu nggak mungkin nggak kasih jalan menuju itu. Masalahnya kitanya itu mau nggak mendengar tanda-tanda itu. Karena banyak yang kemudian Allah sudah coba kasih misalnya jalan tapi kita masih denial dan lain-lain. Makanya ayo kita ikuti alur Allah aja. Ya, ikuti alur Allah karena Allah akan mempermudah kita menuju takdir terbaik kita itu. Yang pasti ya harus memutuskan karena Allah. Jadi kalau mau bercerai karena Allah, kalau mau mempertahankan karena Allah juga ya, jangan karena yang lain. Karena yang lain-lain insya Allah pasti akan sia-sia, rapuh.
Insyaallah, alhamdulillah. Eh, dari banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh eh, ayah bunda sudah dijawab oleh ustazah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jawaban yang telah disampaikan oleh ustazah kita, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi apa namanya, ilmu yang dapat kita amalkan atau kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Karena rumah tangga yang baik adalah bagaimana kita bisa menjaga rumah tangga itu. Ya, jangan sampai rumah tangga kita itu hancur karena diri kita yang masih memiliki akhlak atau sifat yang belum pantas Allah berikan keberkahan kepada kita. Maka jadikan rumah tangga yang baik itu karena Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi rumah tangga yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah atas jawabannya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik Ustazah, apakah kita Saya boleh berikan sedikit iklan ya. Saya boleh ada Ustazah? materi hari Kamis, kalau misalnya berkenan luang waktu, materinya masih terkait dengan istri dan ibu, jadi mengoptimalkan peran istri dan ibu dalam uh, untuk menjadi kendaraan menuju surga. Barangkali ada yang ingin dilanjutkan yang mungkin tidak puas, sepertinya nanti akan bisa dieksplor di materi tersebut. Tapi materi itu tunggal ya, cuma sama saya, nggak sama Syekh. Saya juga mohon maaf kalau jawaban malam ini mungkin tidak didampingi oleh guru saya, jadi sebatas dengan apa yang saya pahami, mudah-mudahan tetap bermanfaat, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, jawabannya yang sangat luar biasa. Dan ini juga ada dari bunda kita, ya, jawabannya jelas dan mudah dipahami. Dan insya Allah nanti ayah bunda yang ingin berkenan mengikuti kajian ustazah kita, silahkan karena itu luar biasa sekali, ya. Karena memang uh, perlunya pemahaman antara sosok istri dan sosok ibu, betul. Baik, kalau gitu Ustazah, ini kita akan kasih pertanyaan lagi. Kita buka pertanyaan lagi atau kita cukupkan Ustazah? Boleh satu tanggapan karena dari tadi belum ada interaksi baik dari yang sudah bertanya di minggu sebelumnya atau yang pertanyaan baru. Setelah itu mungkin kita tutup. Barangkali ada tanggapan, silakan. Baik, Ayah Bunda, mungkin yang ingin menanggapi daripada jawaban Bunda yang masih belum dipahami, silakan boleh diobrolkan di apa namanya, di chat ataupun langsung saja dibicarakan di Zoom ya. Silakan Ayah Bunda. Cukup berarti insya Allah ya, bisa dipahami ya. Yalah insya Allah Ustadz, kita tutup aja ya. Nanti ketemu lagi Selasa depan mudah-mudahan dengan nanti kita cek apakah Syekh sudah ada kitab yang bisa kita bahas atau mungkin talk show lagi untuk tema-tema tertentu yang sifatnya umum di antara kajian kitab yang akan kita buka. Amin, amin. Baik Ustazah, sebelumnya Alhamdulillah ya demikian kajian kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Kiki Berkiah. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini
dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi penyejuk hati kita dan menguatkan ikatan rumah tangga kita. Maka dari itu kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada ustazah kita atas ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat ini. Dan saya sebagai moderator, apabila terdapat kekurangan selama memandu acara pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya pribadi. Mungkin kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Ayah bunda hari ini semuanya hebat-hebat. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup Ustazah. Sekian terima kasih dari saya moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.